Menyapa semua pemirsa di seluruh Nusantara. Halo, saya Philip Mantova dan Anda sedang menyaksikan Before 30. Sekali lagi hari ini di episode yang satu ini Anda akan bisa menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan, perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan orang lain. Dan kalau Anda punya iman, Anda juga bisa download kuasa itu langsung dari televisi atau komputer yang ada di depan Anda. Sebab otoritas Tuhan, kuasa itu bisa serah terima. Jadi please jangan kemana-mana, tetap di tempat, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, sebab sebentar lagi hidup Anda pasti akan berubah. Penyakit Anda itu pasti diberi 2 kaki dan mereka akan lari terbirit-birit dari hadapanmu. Tetap di sini, sebab kuasa Tuhan sebentar lagi akan datang mendekati. Katakan kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia menjawab dari surga. Dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber. Musuh kita rebah bergerak, namun kita bangkitkan tetap, sebab Dia berikan kemenangan, sertakan namamu. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun hanya Tuhan. Yesus, Kau sumber pengharapan kami. Amin. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegar, sebab Dia berikan kemenangan, sertakan semua bersorak. Come on, we go.
semua bisa tepuk tangannya di atas kepala sama-sama. Serah terima kuasa. Itu yang akan terjadi hari ini di episode kali ini. Apakah itu sebenarnya? Kalau Anda mau tahu lebih lanjut, Anda harus dengarkan pengajaran saya sekarang. Buka bersama dengan saya di Markus 6 ayat 6b. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Berhenti sebentar di sini, saya jelaskan. Poin pertama sangat penting sekali. Yesus harus mengajar dulu sebelum melakukan mujizat. Itu memang sudah caranya. Alkitab sendiri mengatakannya, Tuhan itu menyampaikan firman-Nya terlebih dahulu, baru menyembuhkan kita. Dan Yesus kalau mengajar tidak seperti ahli Taurat dan ahli agama zamannya. Dia mengajar sebagai seseorang yang punya otoritas sebenarnya. Punya kuasa yang nyata. Dan Allah selalu bekerja dalam pengajaran seperti ini. Untuk mendatangkan dan melakukan tanda, heran, dan segala mujizat yang menyertai dan mengikuti. Sebab mengkhotbahkan Yesus itu tidak cukup hanya dengan deklarasi, tapi juga demonstrasi. Kata-kata saja tidak berkuasa. Harus ada kuasanya yang bekerja. Nah, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda sebentar lagi. Kita baca ayat berikutnya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Menarik sekali untuk diperhatikan, ada 4 kata bunyinya, ia memberi mereka kuasa. Dengan kata lain, kuasa Tuhan itu bisa serah terima dari sorga, tapi selalu lewat satu nama, yaitu nama Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan maupun menyembuhkan kita di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus. Bicara soal kuasa atas roh jahat di ayat 7, saya punya sebuah cerita yang menarik untuk dibagikan. Ini pengalaman pribadi saya, memang bukan pengalaman yang biasa-biasa, tapi semoga bisa memberkati para pemirsa. Dulu, sebelum saya lahir baru, saya punya masalah dengan kuasa kegelapan. Saya sering kesurupan berjam-jam sehari kadang-kadang, dan ini semua terjadi sejak saya masih kecil. Panjang ceritanya sih, kalau Anda mengetahui kehidupan saya masa lalu, itu rumit sekali. Bagaimana saya bisa menjadi begitu, itu ada sejarahnya. Tapi untuk singkat cerita, saya beritahu bagaimana Tuhan membebaskan saya. Dan saya menjadi frustrasi karena roh-roh jahat itu menyiksa saya setiap hari. 3-4 kali sehari saya diserang secara fisik. Kadang-kadang saya dicekik, diterang di tempat yang terang. Siapa bilang roh jahat itu kalau bergerak selalu di tempat yang gelap? Nggak usah takut kegelapan. Di tempat umum, saya mau dibunuh. Dan saya tahu itu bukan rekayasa pikiran saya semata-mata. Dan saya nggak bisa ceritakan yang begini-begini kepada teman-teman saya atau keluarga saya. Nanti dianggap saya mengada-ngada. Pernah saya coba cerita dengan teman-teman gereja. Tapi mereka juga nggak ngerti, sekalipun mereka bermaksud baik. Mereka nggak akan berniat jahat. Saya juga tidak salahkan mereka kalau mereka nggak mengerti. Siapa bisa pahami perkara-perkara begini? Tidak mudah untuk ditangkap oleh naluri manusia. Waktu saya cerita sama mereka, nasihat mereka paling cuman hanya memberitahu pada saya, pulanglah ke rumah Philip, kalau perlu minum obat tidur, besok pagi kamu bangun, pasti sudah merasa lebih enak. Mereka anggap semua ini hanya kasus psikologi saja. Makanya saya diam, tidak ngomong sama siapa-siapa, tidak beritahu orang. Tapi satu orang, satu pribadi yang saya akhirnya coba, jalan terakhir saya berkata, Tuhan, Engkau harus tolong aku. Kalau enggak, pasti suatu hari mereka membunuhku. Nah, saya berada di ruang tamu saya siang itu. Sendirian di rumah. Waktu saya berkata sama Tuhan dengan menangis, dengan hancur hati, Tuhan menjawab saya. Waktu saya berseru kepada Dia, turunlah Tuhan, tolong anakmu ini. Sekalipun aku orang jahat, orang berdosa, tolonglah aku ciptaanmu. Tuhan sungguh-sungguh turun. Ada suatu suara berbicara di telinga saya percaya itu suara Yesus berkata sama saya, Kuberikan kepadamu, ku transferkan otoritasku. Serah terima kuasa terjadi di tangan kananmu. Di telapak tangan kananmu itu, kuberikan otoritas sorgawi. Langsung saya letakkan tangan saya di dada saya, di badan saya. Tiba-tiba Roh Kudus begitu terasa. Iman pun bangkit di dalam jiwa. Tak lama kemudian, beberapa detik setelah itu, saya sampai terjatuh di atas lantai, di ruang tamu. Dan setelah saya terjatuh itulah saya menjadi tidak sadar, bukan karena benturan,
Tapi karena terjadi pelayanan kelepasan, roh jahat itu meninggalkan saya. Setengah jam kemudian ketika saya sadar, saya melihat kanan kiri tidak ada orang, tapi saya rasakan hadirat Allah nyata di ruang itu. Lalu saya sadari bahwa ternyata badan saya basah semua karena muntah saya sendiri. Dan di dalam muntah saya itu saya bisa melihat darah segar. Badan saya rasa lemas sekali, tak berdaya, seperti seolah-olah ada penghuni-penghuninya meninggalkannya. Kosong sekali. Dan saya tahu sesuatu sudah meninggalkan saya. Lalu saya menangis dalam hadirat Tuhan. Saya berkata, Tuhan beritahu saya apa yang baru terjadi. Lalu Tuhan berbicara begini. Kali ini bicaranya di dalam hati saya. Dia berkata, anakku, apa yang baru terjadi adalah barusan engkau melakukan pelayanan kelepasan secara sendirian atas dirimu sendiri. Bukan karena engkau bisa melepaskan dirimu sendiri, karena itu kuasaku, tapi karena terjadi serah kuasa antara engkau dan aku. Aku melakukannya melalui dirimu. Dan hari itu saya mengerti Tuhan bisa beroperasi dengan cara begini. Orang pertama yang Tuhan cari untuk membebaskan dirimu adalah dirimu sendiri. Pribadi pertama yang Tuhan mau pakai untuk membawa kemenangan dalam hidupmu adalah engkau sendiri atau Anda sendiri, pemirsa. Maukah Anda menerima otoritas itu? Otoritas itu bisa serah terima. Dan lewat program ini sebelum acara ini berakhir, maka urapan yang sama yang saya rasakan tahun-tahun yang lalu atas telapak tangan kanan saya akan berada di telapak tangan kananmu. Percayalah dengan segenap hati, sebentar lagi roh jahat akan pergi dari kehidupanmu. Otoritas Tuhan itu selalu digerakkan dengan iman. Jadi poin saya berikutnya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana memaksimalkan iman tersebut agar ketika Anda loading otoritasnya, Anda tidak mengalami hambatan yang berarti. Supaya terjadi serah terima yang sangat berhasil. Kita baca ayat berikutnya, ayat 8. Dan Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Kita baru membaca prinsip-prinsip rohani yang luar biasa. Sebuah instruksi iman dan juga hikmat yang praktis untuk kita lakukan supaya kita mengalami otoritas Tuhan tanpa hambatan. Yang pertama, jangan bawa apa-apa. Perintah itu kedengarannya aneh kan? Waktu Yesus berkata sama muridnya, jangan bawa ini, bawa itu. Tapi intinya adalah supaya mereka percaya kepada Dia seorang. Kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah segenap hati, percayalah kepada Dia saja. Kalau perlu percaya kepada Tuhan secara primitif-primitifan. Karena Tuhan bisa melakukan perkara yang begitu dahsyat, melebihi dugaan dan pikiran orang. Bahkan di zaman perjanjian lama contohnya. Di zaman sebelum medicine atau obat-obatan modern sekarang ditemukan, Tuhan sudah dengarkan doa dan sembuhkan orang. Dan Tuhan bisa bekerja dengan suatu modal yang besar atau modal setengah-setengah atau tanpa modal sama sekali. Tuhan bisa bekerja dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, jangan bawa sesuatu yang ekstra. Tuhan beritahu, silahkan pakai alas kaki tapi jangan bawa baju 2. Maksudnya secara simbolis, secara profetik bicara sama kita kalau kita minum obat contohnya. Apapun yang Tuhan sediakan dan Tuhan izinkan kita bisa nikmati. Karena kita tidak boleh remehkan itu loh. Kenapa begitu? Karena di negara-negara lain, obat-obat yang paling sederhana pun bisa menimbulkan tidak tersedia. Apalagi orang-orang yang di bawah taraf kemiskinan. Pemerintah mereka belum impor obat-obatan itu. Sedikit wabah, mati semua penduduknya. Kita di sini beruntung sekali. Saya percaya Tuhan juga bisa sembuhkan lewat obat-obatan. Bahkan setiap pasien yang kami doakan dengan iman agar mereka disembuhkan secara ajaib, kami juga minta supaya mereka verifikasi atau konfirmasi kesembuhan mereka di rumah sakit dan dengan dokter. Saya yakin setiap mujizat Tuhan bisa melewati meja dokter dan lulus dari sana
Tuhan punya pekerjaan, itu nyata. Nah, contohnya kalau Anda minum obat-obatan, terimalah itu. Berdoalah dulu sebelum Anda minum. Katakan, Tuhan, Engkau yang sembuhkan. Obat-obatan ini cuma alat saja. Tapi kasih karuniamu yang membuatku akhirnya menjadi pulih kembali. Dan jangan panik. Coba ini dan itu. Jangan bawa ekstra. Ini iya, itu iya. Kalau ini nggak berhasil gimana? Belum lagi di treatment. Belum lagi dilalui. Belum lagi menyelesaikan semua terapi. Sudah coba sana-sini. Itu langkah-langkah putus asa, pemirsa. Itu bukan iman. Dan itu tidak mendatangkan otoritas. Otoritas hanya bagi orang yang tenang. Yang berdiam, ada kekuatan Allah. Yang ketiga, jangan pindah-pindah rumah. Tinggal di sana sampai hari di mana engkau berangkat lagi, kata Yesus pada murid-muridnya. Sekali lagi, ada pesan di balik ini. Yaitu, tinggallah di dalam imanmu. Dengan atau tanpa obat, dengan atau tanpa treatment secara medis, percayalah, tinggallah dalam imanmu setiap hari, baca firman Tuhan. Renungkan, katakan, aku akan tinggal dalam iman ini. Aku akan tinggal dalam iman kesembuhan. Aku akan tinggal dalam iman mujizat. Dan setiap minggu dari waktu ke waktu Anda juga menyaksikan program kami. Dan tak putus-putusnya, ini sama dengan terus tinggal di dalam urapan itu. Sekalipun belum disembuhkan hari ini, saya yakin nanti giliranku akan tiba. Itu yang disebut dengan tinggal di satu rumah. Kalau Anda lakukan ini, iman Anda akan hidup. Serah terima kuasa itu tidak akan mengalami hambatan. Otoritas itu ada di dalam tubuhmu sekarang juga. Yes, Pastor Philip. Yes, sir. This is Mr. Joseph. It's one He tall had guy. a back problem for the past 15 years. He could not bend, neither twist his body, and also he had pain on the neck. But just now, when he was prayed for, God just touched him. He's here that he can able to bend his body, able to twist his body freely, and also on his neck that he felt something, that he just felt the release. What do you like? You felt something? What did you feel? Can you please explain to me in your words now? 可以解释吗？ Give me the mic. Don't run away from 好， me. 这位弟兄15年里面呢，就是伤到他的背呢，他没办法弯背，也没办法转身，而且他的颈项疼痛。 Praise God. I came with some friends and I've been having a problem with my back Yeah. and my neck here has been giving me severe problem, very painful, and undergoing some treatment from the physician. Yeah. But two young boys came Young and boy. prayed for me and touched my back. It was like a vibrator, Oh, so you felt like electricity, like vibrator, and like there is vibration. That's the pain. power of God, Then my he friend. touched the back of my neck, and it was very warm feeling. Yeah, and yeah. That's the presence of God. now there's Alright. no more pain. No more pain. Are you a believer? Yes. Yes, you are. Come on, let's clap our hands. 感谢主 Hallelujah. 来向神的 Thank you, 救 Father. 恩的 Thank you for 果子。 for the healing of this gentleman. 感谢天父，你的医治这位弟兄。 And I pray that your Holy Spirit will touch him right now and fill him with joy. 我祷告主圣灵啊，现在触 In 摸他， Jesus' 使他 name. 充满喜乐，奉耶稣的名。 Hallelujah, hallelujah. 这位姐妹6个月前动了子宫的手术， 6 months ago, she had a surgery of the womb, 她吃了药，影响了她的右脚的膝盖， and medication also affected her left knee, 所以平时走路的时候会疼痛，上楼梯也痛。 her right knee, and so whenever she walks and also taking steps is painful. 刚才同工祷告过后， And when people prayed for her, 她发觉有热能在她的双 she 脚， felt that her legs were very warm. 现在走路不痛，上楼梯也不痛了。 Right now, she could walk and she could take steps, and it's not painful anymore. Walk, walk, walk 好 here, 请走 walk here. 请走过 Come 来， here. 请走向牧师。 Yeah, yeah. 来 Come on. 好 Do 走 something you couldn't do before. 好，你过去 Yeah. 没办法做的， Walk, 现在就 walk. 做。来，走走。 Can 走 you 上 run a 去 little bit to me? Run a little bit to me. Come 来 on, 跑 come 过 on, 来， come on. 跑过 It's 来， okay, come 跑 on. 过来， In Jesus' 跑 name, come on. 跑过来。 Chase me, chase 来 me. 开始追 Chase me, 追 chase me. 追 Come on. 追牧师， Chase me, 追 come on. 追 Come on. 对对 Chase me, 呀 come on. Come on, chase me. 呀开始继续追他追他 Hallelujah, hallelujah. 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 Receive Hallelujah. the anointing in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Receive the anointing in Jesus' name. Orama baba ya shana nama, come on, hallelujah. Pemirsa, sebentar lagi akan terjadi serah terima kuasa dari Tuhan Yesus. Apakah Anda siap untuk menerimanya? Ingat, pada waktu Petrus berjalan di gerbang indah tersebut, dia bertemu dengan seorang pengemis, bukan? Dan dia tidak berdoa kesembuhan, kalau Anda perhatikan. Dia berkata kepada orang yang lumpuh itu,
emas perak tidak aku punya. Tapi apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus dari Nazaret, berjalanlah. Itu bukan doa kesembuhan. Dia hanya memberitahu bahwa di dalam dirinya ada kuasa yang sudah tinggal di dalam rohnya. Dia tinggal memberikan itu. Dan jikalau si lumpuh berkenaan dengan kuasa itu, dia langsung berjalan. Apabila orang itu tuli, maka yang tuli akan mendengar. Apabila orang itu dibelenggu oleh roh setan, setan itu akan pergi. Itu maksudnya dominasi kerajaan sorga yang ada di dalam diri seorang Rasul Petrus itu bisa ditransferkan kepada tubuh yang kedua, kepada tangan berikutnya, kepada pergelangan kaki seseorang yang lemah. Saya percaya itu bisa terjadi sekarang juga. Dengan iman, Yesus sumbernya, kita cuman alat. Ulurkan tangan Anda ke depan, kita mulai berdoa. Saya akan tuntun Anda selangkah demi selangkah agar Anda mengalami kelepasan dan kesembuhan yang dari Yesus melalui tangan Anda sendiri. Katakan dengan ulurkan tangan Anda ke depan seperti ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan otoritas-Mu. Serah terima kuasa terjadi sekarang. Taruh di tangan itu. Taruh di tangan pemirsa itu. Di dalam nama Yesus, terimalah urapan dari Yesus. Urapan kesembuhan dan kelepasan itu. Terimalah urapan mujizat itu. Bagi setiap orang yang rindu hidupnya dibebaskan, aku ucapkan kemerdekaan itu terjadi sekarang juga oleh darah Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Letakkan tangan Anda sekarang pemirsa ke tubuh Anda yang sakit. Jikalau Anda tidak menderita secara badani, tapi secara jiwa atau secara rohani dan emosi, letakkan di dadamu dan mulai alami kuasa Tuhan. Terimalah. Ya, letakkan, jangan ragu, letakkan di tubuhmu, letakkan sekarang. Sekarang juga alami manifestasi kuasa Allah itu. Saya melihat ada beberapa orang bahkan tidak sanggup berdiri. Sekarang juga Tuhan menunjukkan pada saya dalam roh saya bisa merasakan kuasa itu mengalir ke setiap ruang tamu yang menyaksikan atau dimanapun Anda menonton acara ini. Terima di dalam nama Yesus. Hai unclean spirits, roh-roh najis, aku perintahkan, aku tengking dalam nama Yesus, keluar. Tuhan memberitahu kepada saya ada roh-roh najis, roh-roh jahat yang mengikat dan hinggap pada tulang seseorang. Sehingga tulangnya bengkok tidak keruan. Dan itu bukan dari Tuhan. Itu bukan penyakit biasa. Detik ini juga tulang-tulang itu lurus kembali. Ada gelenjar seperti gumpalan. Dan Roh Kudus beritahu saya itu adalah roh jahat yang tinggal di leher seseorang. Dan sekarang kelenjar itu pecah dalam nama Yesus Kristus. Rontok, hancur dalam nama Yesus. Unclean spirits, roh najis, tinggalkan tubuh itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada roh jahat di dalam darah seseorang. Menimbulkan gula darah yang begitu pengku untuk tidak mau turun, untuk tidak mau mengalah. Di dalam nama Yesus, I speak blessing, saya berkati setiap peredaran darah di dalam tubuhmu. Alirkan suara Tuhan di dalamnya. Kuasa Roh Kudus, urapan baru, serah terima kuasa baru terjadi. Letakkan tanganmu pada tubuhmu, maka urapan itu ditransferkan sekarang juga. Terima mujizat dalam nama Yesus. Terimalah kasih Yesus yang begitu lembut di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Saya tahu ada banyak orang sedang dilawat Tuhan sekarang dan saya tidak mau menginterupsi, saya tidak mau memotong pekerjaan Allah. Jadi saya segera aja akhiri acara ini tapi meminta kepada Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hidup Anda. Sekalipun televisi Anda sebentar lagi ganti acara atau Anda matikan, hadirat Tuhan tidak pernah akan pergi dari ruang tamu atau dari ruang hatimu. Sekarang juga Tuhan terus melawat. Biarkan, saya tahu ada orang-orang yang sekarang lagi menangis dilawat Tuhan. Ada yang ketawa, ada yang dijamah Tuhan dengan berbagai manifestasi hadiratnya. Biarkan Tuhan terus bekerja. Saya pamit dulu. Dan ketika kita bertemu lagi di episode yang akan datang, pekerjaan yang lebih besar akan terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber musuh kita rebah, musuh kita rebah bergerak, namun kita bangkitkan tetap, sebab Dia berikan kemenangan, sertakan namamu. Tuhan,
satu pun. Hanya Tuhan Yesus, kau sumber pengharapan kami. Amin. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegar, sebab Dia berikan kemenangan, sertakan semua bersorak, come on, we go. Semua bisa tepuk tangannya di atas kepala sama-sama buat Tuhan, kawan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan yang berkuasa. Biar Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya, kawan.